mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, And you are wonderful eternally. and I will love, 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 as you love me. And I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful Eternally. and I will love, 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 as you love me, and I will sing your praise eternally. Hehehe, ketemu lagi kita di Kids Service Online. Seperti biasa kita ketemu di YouTube jam 10 pagi. Dan pastinya kita mau ibadah, bener. Tapi sebelum ibadah kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun masih online, tapi kami tetap bersyukur kalau kami boleh tetap datang memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Engkau yang sertai kami dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kids semuanya, mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujiannya. Kita nyanyi sama-sama yuk. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Tunjukin gayanya ya. Berani tampil beda. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Kita berani tampil beda.
berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya. Sebab firman-Nya apa? Firman-Nya Teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ayo gayanya lebih keren lagi. Berani tampil beda. Sekali lagi bilang. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ku berdiri sebagai pemenang. Ya, yang keren ya. Berani tampil beda. Yeay, tepuk tangannya. Adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, oke? Yeay. Lagunya judulnya Hompilah Hompimpa. Tuh, wah, ga. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, Lumpuh melompat. yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Kita nyanyi lagunya dari awal ya. Hompilah Hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dia Tuhan. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan Yang iblis. buta melihat. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan Dia iblis. mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Yeay. Wih, mantep-mantep. Semuanya joget, semuanya gerak pas PW. Nah, sebentar lagi kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian dulu yuk. Mari kita sama-sama angkat pujiannya. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita
kita akan naikkan pujian ini yang berkata, I want to know you Lord. Artinya, kita mau kenal Tuhan sampai nanti kita besar. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. I want to know you Lord, you are a great big God. I'm young and do not know a lot, come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice, I won't forget you Lord. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. Kita ulangi dari depan ya. I want to know you Lord, you are a great big God. I'm young and do not know a lot, come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice, I won't forget you Lord. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I'll never forget, I grow up loving you. I'll never forget, I'll never forget, I'll never forget, I grow up loving you. Halo adik-adik, sekarang Cici mau bawain firman Tuhan tentang perumpamaan domba yang hilang. Perumpamaan itu apa sih adik-adik? Jadi perumpamaan itu merupakan kisah yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan tentang nilai-nilai kerajaan Allah dan dibungkus dengan bahasa yang lebih simpel sehingga mudah untuk diterima atau dimengerti oleh manusia. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami telah memuji dan menyembah-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan dengan serius. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan yang Cici mau bawain diambil dari Lukas 15 ayat 1-7. Diingat-ingat ya. Namun sebelum Cici masuk ke cerita kita hari ini, Cici mau nanya deh.
Adik-adik pernah nggak jalan sama papa mama, terus papa mama bilang, "Dek, jangan jalan jauh-jauh ya, harus terus berada dekat dengan papa mama." Nah, tetapi pas kalian lagi jalan, kalian lihat di situ, wah ada mainan yang aku pengen lihat. Dah, akhirnya adik-adik jalan ke tempat sana. Terus setelah adik-adik selesai melihat mainannya, kalian kehilangan papa mama kalian. Waduh, gimana ya? Pasti rasanya menakutkan. Terus papa mama kalian gimana? Pasti mereka khawatir deh. Nah, di firman Tuhan hari ini kisahnya mirip sama contoh yang tadi. Jadi di Lukas 15 ayat 1-7 diceritakan ada seorang gembala. Nah, adik-adik tahu nggak biasa tuh gembala punya apa? Ada yang bisa tebak? Nah, Cici kasih clue ya. Cluenya itu mbe. Nah, iya betul. Gembala itu punya domba. Nah, di Alkitab ini gembalanya memiliki 100 ekor domba. Wow, banyak banget ya dombanya. Nah, dan yang lebih hebatnya lagi, si gembalanya ini mengenal semua domba-dombanya. Jadi ada domba yang nakal, domba yang baik, dan walaupun ada yang nakal dan yang baik, gembalanya sayang semua domba-dombanya. Nah, biasanya si gembalanya itu akan membawa domba-dombanya untuk jalan-jalan ke padang rumput yang hijau. Untuk membawa dombanya makan rumput yang segar. Nah, adik-adik, suatu hari ada satu domba yang nakal. Kita sebut aja dia namanya Dolly. Nah, si Dolly ini nggak taat sama gembalanya. Akhirnya dia jalan sendiri dan pergi terpisah dari gembalanya. Nah, ketika hari sudah mulai sore, udah waktunya untuk balik, si gembala ini mau bawa pulang semua dombanya. Dia hitung nih dombanya, kan ada 100 ya, dia hitung dulu 1 sampai 100. Dihitung 1, 2, 3, 4, lalu 40, 50, 90, 98, 99. Loh, kok kurang 1 dombanya? Akhirnya adik-adik, si gembala itu meninggalkan 99 domba yang dia punya untuk mencari 1 dombanya yang hilang. Wah, si gembala itu mencari dekat semak-semak, dia mencari dekat tebing, tapi gak ketemu. Tapi si gembala itu tidak menyerah, dia terus mencari 1 dombanya yang hilang itu. Dan ketika dia sudah mulai lelah, dia mendengar, "Mbe, Mbe," kata gembalanya, "Wah, itu suara si Dolly, aku tahu itu." Akhirnya gembala itu langsung mendekat ke suara itu dan dia menemukan si Dolly. Kira dia menggendong Dolly, dia elus-elus Dolly, "Dolly, kamu udah bersama dengan aku, tenang-tenang, kamu sudah aku temukan." Nah, akhirnya gembala itu pun pulang dan di sepanjang perjalanan dia bersuka cita karena dia telah menemukan 1 dombanya yang hilang. Selain itu, si gembala itu juga panggil teman-temannya, teman-teman, bersukacitalah dengan aku karena aku telah menemukan dombaku yang terhilang. Wah, kisahnya berakhir dengan bahagia ya adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak gembala tadi dan dombanya itu menggambarkan siapa? Ya, jadi gembala itu menggambarkan Tuhan Yesus dan domba yang hilang menggambarkan kita, manusia-manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, seringkali kita ini berdosa, kita gak mau turut sama papa mama dan dosa itu bikin kita jauh dari Tuhan. Nah, tetapi Tuhan itu sangat sayang dengan kita sehingga dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia juga gak mau kita jauh dari dia. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus itu rela meninggalkan semua yang dia punya hanya untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa itu. Dan ketika Tuhan Yesus berhasil menyelamatkan kita, gak cuma Tuhan Yesus loh yang berbahagia, tetapi semua malaikat di surga pun ikut berbahagia. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhannya sampai di sini. Dan sebelum Cici menutup firman Tuhan hari ini, Cici punya 1 pertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah, dari ayat apa kisah Alkitab hari ini diambil? Ayo, yang tahu langsung kasih tahu jawabannya ke leaders kelasnya masing-masing ya. Oke.
Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mau mengampuni segala dosa kami dan terima kasih karena Engkau telah mau menyelamatkan kami. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan segala aktivitas kami yang lainnya. Tuhan pimpin kami dan sertai kami. Pertemukan kami kembali minggu depan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Yuk teman-teman, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk dapat mau mendengarkannya, tidak hanya mendengarkan tapi kami juga mau melakukannya. Supaya firman itu dapat bertumbuh juga di dalam hati setiap kita. Berdoa juga untuk kakak-kakak yang sudah membawakan firman Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja. Terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan sehingga kami boleh membangun gereja ini. Kami tahu bahwa ini bukan untuk gagah dan kuatnya kami, tapi untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagiannya. Tuhan memberikan hikmat, pembaruan akal budi sehingga apapun kebijakan yang diambil itu bijaksana. Kami juga berdoa untuk setiap dana yang dibutuhkan. Kami percaya tangan Tuhan tidak akan lambat untuk membantu setiap kami untuk mencukupkan kebutuhan ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk sekolah setiap kami yang mungkin saat ini sekolahnya masih online dan mungkin kami masih bingung Tuhan, banyak materi yang mungkin ketinggalan. Tapi kami meminta hikmat, pembaruan akal budi Tuhan supaya apapun yang kami dapatkan itu dapat kami cerna dan kami dapat mengingatnya lebih lagi Bapak. Dan berdoa juga untuk kemungkinan di mana nanti akan ada sekolah offline. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan setiap kita, memberikan kita untuk lebih lagi mau menjaga diri kita dalam supaya sekolah offline ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan yang baik untuk setiap doa yang sudah kami panjatkan. Kami serahkan biar kiranya semua ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.